angkatnya. Hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat baginya. Kalau aku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut di bawahnya, hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bahagia. Menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat baginya. Menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat baginya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita bersama-sama mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau meresponi dan tentunya kita mau bertanggung jawab atas respon kita. Kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kami renungkan ya Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya bagi Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan
kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan. Amin. Setiap waktu dalam hidup kami Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Amin. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari bersama. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis
kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Pujian kami bagimu, sembah kami bagimu. Sungguh kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji Engkau Bapa yang baik. Kami mau terus menyenangkan-Mu. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur Tuhan. Jiwa kami bersuka cita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Selalu untuk-Mu, selalu untuk-Mu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untuk-Mu. Segenap hidupku adalah milik-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Selalu untuk-Mu, selalu untuk-Mu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untuk-Mu. Oh, segenap hidupku adalah milik-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Mari yang mau bersama-sama katakan, selalu untuk-Mu, selalu untuk-Mu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang kami perbuat biarlah menyenangkan Engkau. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untuk-Mu. Oh, segenap hidupku adalah
kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Oh, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu hati di dalam doa. Bapa, kami anak-anak-Mu bersyukur untuk hari yang baru yang Kau sediakan bagi kami. Kami pada pagi hari ini ingin merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi dasar dalam kehidupan kami untuk kami melangkah bersama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ampuni setiap dosa, pelanggaran di perkataan, pikiran, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah pagi hari ini Engkau dapat di tanah hati kami tanah yang subur, sehingga setiap firman yang ditabur tertanam berakar berbuah 60-100 kali lipat bagi kemuliaan nama-Mu. Ini adalah ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kita berada. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan renungan, saya ingin mengingatkan satu hal yang penting, di mana sore nanti kita akan mengadakan satu seminar yang menjadi narasumber dalam hal ini adalah Bapak Profesor Eli dan Ibu Rita, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sudah terhubung dengan SEMA, yang datang secara onsite juga, disiarkan juga melalui online, mari kita siapkan hati kita, sebab saya percaya Bapak Ibu, Tuhan memberkati dan menyertai acara ini ya. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu lalu saya mengutip pernyataan seorang hamba Tuhan yang berkata, kalau hari ini Roh Kudus diangkat dari gereja, maka gereja dapat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kalau Roh Kudus hari ini diangkat dari gereja, gereja dapat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Nah, mengapa bisa demikian Bapak Ibu? Karena sebagian besar gereja, khususnya mega church, memiliki sistem yang baik dan canggih. Sebut saja misalnya pengelolaan ibadah, pengelolaan keuangan, pencapaian misi dan visi. Semua bisa diatur dikarenakan sistem yang baik dan canggih. Bapak Ibu Saudara, di satu sisi tidak ada salahnya gereja memiliki sistem yang baik dan canggih. Namun di sisi yang lain menjadi salah, bahkan menjadi bahaya jika gereja tidak lagi dipimpin oleh Roh Kudus dikarenakan memiliki sistem yang baik dan canggih. Sekali lagi, menjadi salah bahkan menjadi bahaya kalau gereja tidak lagi dipimpin oleh Roh Kudus dikarenakan sudah memiliki sistem yang baik dan canggih. Nah, Bapak Ibu Saudara, berdasarkan Yohanes 16 ayat 13, salah satu fungsi atau peran Roh Kudus bagi gereja dan dalam kehidupan pribadi orang Kristen adalah, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dengan kata lain begini Bapak Ibu, ciri gereja atau ciri orang Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah mau diarahkan kepada kebenaran. Sekali lagi, ciri gereja atau orang Kristen yang dipimpin Roh Kudus adalah mau diarahkan kepada kebenaran. Salah satu contohnya Bapak Ibu, tidak membiarkan atau tidak kompromi dengan berbagai macam dosa. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu lalu saya sudah menyinggung tentang 3 dosa yang dibiarkan ada di dalam gereja. Gereja masih kompromi dengan 3 dosa ini.
cenderung gereja membiarkannya, Bapak Ibu. Nah, saya singkat 3 dosa ini BSM, bohong, sombong, munafik. DSM, bohong, sombong, munafik. Saya sudah membahas tentang ajaran kuasa perkataan iman, ya, kuasa perkataan atau perkataan iman dari versi yang salah, ya, sehingga Bapak Ibu dari ajaran yang salah ini jemaat bersikap bohong dan munafik, ya. Beberapa waktu lalu saya sudah bahas tentang ajaran dari kuasa perkataan atau perkataan iman dari versi yang salah, sehingga atau di mana dapat mengakibatkan jemaat bersikap bohong dan munafik. Saya tidak mengatakan bahwa CNC, gereja di mana Tuhan mempercayakan kami mengembalakan, merupakan gereja yang paling sempurna. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Masih banyak hal yang perlu dipoles, yang perlu diproses, Bapak Ibu. Tapi minimal, Bapak Ibu, sebagai gembala, saya berkomitmen untuk mengajarkan jemaat tentang kuasa perkataan iman dari versi yang benar. Sehingga apa? Jemaat terhindar dari sikap bohong, dosa bohong dan munafik ini, Bapak Ibu. Ya, jadi di Alkitab ada memang tentang kuasa perkataan, ajaran tentang perkataan iman, tapi harus dari versi yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin membahas tentang satu dosa, ya. Kemarin beberapa waktu lalu saya sudah bahas tentang bohong dan munafik. Hari ini saya ingin membahas satu dosa yang ya dibiarkan juga, cenderung gereja kompromi dengan dosa ini, yaitu sombong, ya, dosa kesombongan. Apa itu sombong, Bapak Ibu? Sederhananya, dalam pemahaman saya, merasa paling benar dan paling besar. Apa itu sombong? Di hatinya merasa yang paling benar, dialah yang paling besar. Bapak Ibu, memang sebagai orang Kristen yang bertanggung jawab adalah benar kalau kita ini harus berusaha. Kita berjuang untuk menjadi benar, kita berjuang untuk menjadi besar. Memang benar, Bapak Ibu. Dalam pengertian, ya, kita harus menjaga hidup benar, ya, hidup kudus. Kita harus berprestasi sehingga kita lebih lagi menjadi orang-orang yang berdampak, ya. Memang benar, Bapak Ibu, sebagai orang Kristen yang bertanggung jawab, kita harus berusaha berjuang untuk menjadi benar dan besar. Meski demikian, setelah menjadi benar dan besar, di hati kita tidak boleh merasa paling benar dan paling besar alias sombong. Sekali lagi, setelah kita menjadi besar dan menjadi benar, di hati kita tidak boleh merasa paling benar dan paling besar alias sombong. Beberapa waktu lalu saya melihat sosial eksperimen yang bikin oleh seorang negro, Bapak Ibu. Jadi orang negro ini membuat tulisan kecil, Bapak Ibu, ya, sebesar ini. Tulisannya "Please help me", ya. Terus dia buat satu lagi juga "Hug me", ya, tolong saya, lalu peluk saya. Negro ini berdandan ya biasa, Bapak Ibu, biasa saja. Dia bikin sosial eksperimen, adakah orang yang mau menolong dia, adakah orang yang mau memeluk dia. Dari hasilnya, Bapak Ibu, banyak orang yang tidak mau menolong dia, ya. Dia bawa tulisan itu, dia kamera. Banyak yang tidak mau, Bapak Ibu, banyak yang tidak mau menolong dia, banyak yang tidak mau memeluk dia. Dari tampang-tampang yang tidak mau itu, Bapak Ibu, dari wajahnya, tidak bermaksud menghakimi, saya melihat nih, ini orang-orang merasa paling benar daripada si negro ini. Ini orang merasa paling besar dibanding si negro ini, sehingga mereka tidak mau menolong dia, tidak mau memeluk dia. Padahal Bapak Ibu Saudara tahu, di balik tulisan yang sebesar ini ada iPhone baru, Bapak Ibu, sebagai hadiah bagi yang mau menolong dia, bagi yang mau memeluk dia. Dari sekian banyak yang tidak mau, ada juga 1-2 orang yang akhirnya mau. Nah, dari sosial eksperimen ini kita bisa melihat banyak orang masih merasa paling benar, merasa paling besar alias sombong di hatinya, Bapak Ibu, terhadap orang lain. Bapak Ibu Saudara, biasanya melalui peristiwa tertentu atau sebut saja masalah, seseorang dibentuk menjadi pribadi yang tidak sombong atau rendah hati.
Kita bisa melihat beberapa tokoh di Alkitab yang diproses Tuhan melalui masalah persoalan. Mereka akhirnya dibentuk menjadi pribadi yang tidak sombong atau rendah hati. Bahkan beberapa kenalan dekat saya, Bapak Ibu, beberapa bersaksi betapa beruntungnya dan bersyukurnya saya melalui peristiwa tertentu, melalui masalah, saya dibentuk menjadi pribadi yang rendah hati. Ada yang melewati masalah keuangan yang begitu luar biasa, ada yang bisnisnya juga, Bapak Ibu, ada yang dikarenakan penyakit, keluarganya goncang dan lain sebagainya. Dari beberapa peristiwa ini, dari beberapa masalah ini, orang-orang yang dibentuk menjadi pribadi yang tidak sombong, yang rendah hati, Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti menemukan juga orang-orang seperti ini di sekitar kita. Bahkan kita juga pasti mengalami melalui beberapa peristiwa tertentu, kita dibentuk menjadi pribadi yang tidak sombong atau rendah hati. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi persoalan, ada beberapa orang, bahkan hamba Tuhan, sudah ditimpa masalah berkali-kali, tapi tetap sombong. Nah, kalau yang begini gimana pendeta? Ya, ini juga yang jadi pergumulan saya secara pribadi. Jangan-jangan saya orangnya. Tapi kita juga pasti melihat, Bapak Ibu, ada beberapa orang, bahkan hamba Tuhan, sudah ditimpa masalah berkali-kali, tetapi tetap sombong. Sebagai contoh, sudah jelas-jelas ketahuan berbuat dosa, jelas-jelas terdapat bukti dan faktanya, namun tidak mau mengakui, Bapak Ibu. Bahkan sibuk mengklarifikasi. Padahal sekali lagi, Bapak Ibu, sudah ditimpa masalah berkali-kali. Memang dosa sombong ini berdekatan dengan dosa yang tidak mau mengakui dosanya dan sibuk mengklarifikasi. Ini bersaudara, kata orang Manado, Bapak Ibu. Ya, tidak kalah bahayanya nih, dosa yang tidak mau mengakui dosanya bahkan sibuk mengklarifikasi. Nah, kita melihat, Bapak Ibu, fenomena yang seperti ini. Bapak Ibu, saya tidak bermaksud mendiskreditkan seorang yang berbuat dosa, sama sekali tidak, Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, Bapak Ibu, haruskah seorang public figure mengakui dosanya? Apalagi jelas-jelas terdapat bukti dan faktanya. Sekali lagi, haruskah seorang public figure seperti kita yang melayani di mimbar, seperti kita yang sudah melayani di medsos, dilihat banyak orang, apalagi yang mengajarkan kebenaran, haruskah seorang public figure mengakui dosanya, apalagi jelas-jelas terdapat bukti dan faktanya? Bapak Ibu Saudara, saya teringat beberapa waktu lalu terdapat beberapa artis di luar Kristen, mereka tidak beragama Kristen, yang dengan berani mengakui dosanya, mengakui perbuatan salahnya di hadapan publik, di hadapan penggemarnya, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang mengikuti perkembangan media sosial, mengikuti cerita artis tertentu, tahu yang saya maksud ini. Mereka dengan berani mengakui perbuatan salahnya atau dalam kekristenan dosanya. Benar, Bapak Ibu Saudara, sebagian penggemarnya kecewa. Tapi lebih banyak yang respect, memberi hormat, memberi belas kasih. Karena apa? Artis ini yang di luar Kristen ini berani mengakui dosanya. Nah, bagaimana dengan pendeta, Bapak Ibu? Bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan? Bapak Ibu Saudara, sejak remaja sampai hari ini saya sudah melihat banyak kesaksian dari hamba-hamba Tuhan yang berani mengakui dosanya. Beberapa waktu lalu yang terbaru, seorang gembala di gereja besar yang ada di Australia, di hadapan jemaat dia mengakui dosanya, Bapak Ibu, tanpa banyak alasan. Nanti gimana kalau kehilangan jemaat? Nanti gimana kalau jemaat kecewa? Nanti gimana kalau jemaat belum siap? Oh, nggak ada alasan, Bapak Ibu. Saya sudah menyaksikan ini sejak saya remaja. Banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta, yang berani mengakui dosanya di hadapan jemaat tanpa, sekali lagi, banyak alasan. Nah, Bapak Ibu, saya perhatikan mereka berani melakukan hal demikian karena dua alasan. Karena dua alasan inilah mereka berani mengakui dosanya di hadapan jemaat. Sudah resiko toh, Bapak Ibu, jadi public figure,
Tidak ada pilihan lain, mereka harus mengakui dosanya. Tapi karena dua alasan ini. Yang pertama, Bapak Ibu, karena mereka mau mempraktekkan ajaran yang mereka ajarkan. Selama ini secara jujur mereka mengatakan tidak semua yang mereka ajarkan mereka lakukan, mereka praktekkan. Tapi kali ini Bapak Ibu, mereka sungguh ingin mempraktekkan ajaran yang mereka ajarkan. Dengan demikian Bapak Ibu, perbuatan setan, perbuatan kegelapan itu ditelanjangi. Kalau kita mempraktekkan ajaran yang Tuhan ajarkan kepada kita, sudah jelas-jelas perbuatan kegelapan, perbuatan setan itu sudah ditelanjangi. Kita ingat dalam perjanjian lama, seorang raja dalam segala kemegahannya mengakui dosanya di hadapan seorang nabi bernama Nathan. Dan hari ini seluruh umat Bapak Ibu mengetahui kisah ini, mana seorang raja berbuat zina, merancangkan perbuatan jahat. Pada akhirnya dia mempraktekkan ajaran yang sudah dia terima, Bapak Ibu. Dia tahu bahwa tidak boleh Bapak Ibu sudah mengambil istri orang lain, itu tidak boleh Bapak Ibu. Menginginkan apa yang bukan menjadi miliknya itu tidak boleh. Dia tahu apa yang perzinahan, jangan berzina, hukum jangan berzina itu tidak boleh. Dan dengan kerendahan hatinya, dia mau mempraktekkan ajaran yang dia terima. Siapa dia Bapak Ibu? Raja Daud. Raja Daud menelanjangi perbuatan kegelapan. Sama seperti hamba-hamba Tuhan yang saya saksikan ini Bapak Ibu. Mereka berani mengakui dosanya karena alasan pertama ini. Mereka mau mempraktekkan ajaran yang selama ini mereka ajarkan. Nah, alasan kedua Bapak Ibu, Tuhan sedang menjadikan mereka sebagai pribadi yang rendah hati. Selama ini mereka tanpa disadari, sadar tidak disadari, menjadi pribadi yang sombong, melayani dengan hati yang merasa paling benar, merasa paling besar. Tapi kali itu Tuhan menjadikan mereka pribadi yang rendah hati. Nah, inilah yang saya sebut di awal tadi, mau dipimpin oleh Roh Kudus, mau diarahkan kepada kebenaran, tidak membiarkan, tidak kompromi dengan berbagai macam dosa. Inilah dua alasan kuat yang saya perhatikan, di mana seseorang public figure, hamba Tuhan, mau mengakui dosanya di hadapan jemaat tanpa banyak alasan. Bapak Ibu Saudara, di akhir kebenaran ini saya ingin mengingatkan kembali, mari sebagai gereja Tuhan, bagi orang percaya, kita tidak boleh kompromi, kita tidak boleh membiarkan ada 3 macam dosa ini Bapak Ibu. BSM, bohong, sombong, munafik. Ya, khususnya hari ini sudah kita pelajari bersama dosa kesombongan. Mari kita menjadi pribadi yang rendah hati. Amsal 18 ayat 12 katakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Bukan hanya dosa bohong yang akan menutupi satu kebohongan lagi, dosa sombong juga sama, akan menutupi kesombongan yang lain lagi, akan membuat kesombongan yang baru lagi. Dari satu kesombongan buat satu kesombongan yang baru lagi. Kalau dosa bohong, bohongan satu ditutup bohong yang lain. Tapi kalau dosa kesombongan akan membuat kesombongan yang baru lagi. Dan percaya Bapak Ibu, firman ini diterima, berlaku bagi orang Kristen maupun di luar Kristen. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saya percaya kalau kita punya sikap yang rendah hati, Tuhan terus Bapak Ibu mengangkat orang yang rendah. Ya, Tuhan melalui kehidupan kita lah nama Tuhan dimuliakan. Yohanes 3 ayat 30. Ya, seorang yang hebat juga dia berkata seperti ini, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa sih yang harusnya paling benar, paling besar di dalam hidup kita ini? Ya Tuhan, Bapak Ibu. Dia harus makin besar, dialah yang paling benar dalam hidup kita, tapi kita sebaliknya makin kecil. Ya, makin kecil. Dan
Yohanes 13 ayat 14, Tuhan Yesus sendiri yang jadi teladan kita. Dia katakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, ya, sebagai satu simbol kerendahan hati dari seorang raja yang menjadi manusia. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi kerendahan hati ini bukan sebuah pilihan tapi sebuah kewajiban. Kita harus saling rendah hati satu dengan yang lain. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita mempraktekkan ya apa yang kita terima hari ini, maka kita akan mengalami secara nyata fungsi peran Roh Kudus itu yang sungguh nyata bagi kita, bagi gereja Tuhan. Ya, sesuai dengan Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Demikian renungan singkat pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Biarlah memberkati kita semua. Puji Tuhan. Sebelum saya berdoa tutup di Prayer Every Morning, di sini ada Ibu Rita Wahyu. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu, untuk event nanti sore. Saya kasih waktu. Silakan Ibu Rita. Terima kasih sobat semua. Nanti kita ketemu malam ya. Yang di Jabodetabek ditunggu datangannya, yang lainnya mohon datang online. Kita doa sama-sama untuk acara nanti malam supaya lancar dan kita semua mendapat pelajaran berharga malam nanti. Terima kasih Pastor Winter. Amin. Kita doakan bersama. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kami ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk seluruh Sobat Semah, hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan melalui media Zoom. Di sini ada beberapa yang open cam, Bapak Yahya, Ibu Rita, Bapak Edi, Pak Sulaiman, ya, Pak Jayadi, ada Ibu Marcelin juga yang setia ya dalam transportasi. Lalu Bapak Ibu Saudara lainnya, selamat pagi, shalom untuk kita semua. Lalu ada seluruh jemaat Tuhan ya, CNC Family yang menyaksikan melalui YouTube atau Facebook baik secara live maupun setelahnya. Shalom, selamat pagi untuk Pak Santo. Lalu ada Bapak Leo Kesek dan Ibu, Mama Endang Kansil di Palu, Pak Susetyo ya, lalu Pak Suranta dan Ibu sekeluarga juga. Kemudian ada Ibu Lilis dan Pak Ming, kemudian Pak Leonard Jason, lalu ada Bapak Arif dan Ibu, kemudian ada Pak Beni dan Ibu sekeluarga juga yang biasa ikut menyaksikan, ada Pak Irwan, Pak Budi, ya, ada Pak Yotam, Pak Jeffrey sekeluarga, juga setiap kita yang tidak terlihat di sini. Percayalah setiap kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita tutup di Prayer Every Morning pada pagi hari ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, oh, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Oh, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu.
Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa, kami anak-anak-Mu bersyukur Engkau membentuk kami menjadi pribadi yang rendah hati. Biar melalui seluruh kehidupan kami ya Bapa, Engkau saja ditinggikan, Engkau semakin besar, kami semakin kecil. Sungguh kami ingin meneladani Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah memperagakan cara hidup yang sederhana, yang rendah hati ketika Ia ada atau selama Dia berada di dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hari yang baru, hari yang luar biasa yang Kau sediakan bagi kami semua. Kami ingin menjalani hari ini penuh dengan sukacita, dengan semangat bersama dengan-Mu ya Bapa. Tidak ada hal yang perlu kami takutkan sepanjang hari ini, sebab kami melangkah bersama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai pada kesudahannya. Apapun yang menjadi bidang profesi, pekerjaan, pelayanan kami, bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Kami satu hati berdoa untuk acara yang itu sore akan kami hadiri bersama-sama, akan kami ikuti bersama-sama. Kami bersyukur tiba harinya kami boleh bersama-sama memuliakan Tuhan melalui acara seminar ini. Bapa berkenan memberkati, menyertai seluruh rangkaian acara, baik narasumber, para peserta, tempat, media sosial, Zoom, semua yang digunakan, yang dipakai untuk acara ini. Bapa berkati dan sertai. Kami satu hati tolak setiap kuasa-kuasa jahat, roh jahat dalam bentuk apapun yang coba mengganggu jalannya acara ini. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya ada Roh Kudus, ada malaikat Tuhan yang menjaga, menyertai semuanya. Kami dilalukan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Hadirat Tuhan, sukacita Tuhan ada selama acara ini berlangsung. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah, kami percaya Engkau memberkati kami semua. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Bapa di surga. Wajahnya menyinari kita dengan kasih karunia. Tangannya yang kuat menuntun, menyertai kemanapun kita pergi. Sehingga apa yang kita kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Nama Yesus Tuhan dimuliakan. Kekasih Tuhan, anak Bapa yang dikasihi, murid Kristus yang sejati. Terimalah berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemputmu. Percayalah hidupmu semakin serupa seperti Kristus, bertanggung jawab hidup, merindukan langit baru, bumi baru. Kami terima berkat-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, siap jadi berkat bersama kita katakan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Happy weekend. Terima Terima kasih, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Wintar. Sampai ketemu nanti sore malam. Ya Bu. God bless. Sampai ketemu Pak Yahya. Semua Pak Berita Wahyu terberkati. Salam berita Semuanya. Pak Jayadi, Terima Pak kasih Sulaiman. Pastor Winter. Terima kasih Sobat Sma. Sampai jumpa nanti malam. Nanti acara Shalom. sobat semua, salam Tuhan berkati semua. dan berkati semuanya. Bu Erida. Marcelin, Tuhan berkati.